Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di videoku beropini bareng aku Hilwa. Oh ya, terima kasih buat kalian yang udah support dengan cara menonton, like, dan komen di video-videoku sebelumnya, karena itu sangat membantu aku untuk memenuhi tugas KKN-ku. Nah, di video kemarin kan kita sudah membahas tentang tantangan ekonomi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Untuk video kali ini, aku mau membahas tentang tantangan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana videonya dan apa saja yang mau kita bahas? Yuk, tonton videonya sampai akhir ya. Penyebaran virus corona atau COVID-19 dari hari ke hari semakin meningkat dan menjadi krisis bagi manusia modern. Ini menuntut kita untuk melihat kembali kehidupan keluarga dan lingkungan dalam arti yang sebenarnya. Indonesia punya tantangan besar dalam menangani COVID-19. Di antara dari semua tantangan, kita fokus ke aspek pendidikan. Nah, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Dan penerapan social distancing ini sangat berdampak ke aspek pendidikan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah. Pembelajaran daring atau online dan peniadaan UN atau ujian nasional untuk tahun ini. Namun, mekanisme yang terjadi secara tiba-tiba tidak jarang membuat para guru dan siswa serta orang tua kaget. Bahkan, siswa-siswi yang sudah mempersiapkan untuk ujian nasional banyak yang kecewa karena kebijakan ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebijakan ini adalah kebijakan yang harus kita terima untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan oleh pemerintah menjadikan tantangan tersendiri. Nah, pembelajaran online seharusnya menjadikan siswa lebih kreatif, mengakses sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, dan menghasilkan karya, bukan membebani siswa dengan tugas yang menumpuk setiap hari. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas dalam pembelajaran daring ini. Di antaranya satu, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus kita akui tidak semua guru mumpuni dan menguasai teknologi yang ada di zaman sekarang. Apalagi guru yang di era 80-an, yang mana di era tersebut penggunaan teknologi tidak terlalu tampak. Nah, hal serupa juga dirasakan oleh siswa yang belum atau kurang mumpuni dalam penguasaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, masih banyak juga sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi, sehingga tidak mengenalkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, jaringan internet. Nah, pembelajaran online tidak terlepas dari penggunaan jaringan internet. Namun, penggunaan jaringan seluler ini masih banyak tidak stabil dikarenakan daerah tempat tinggal yang jauh dari jangkauan sinyal. Yang ketiga, biaya. Penggunaan internet untuk kebutuhan pembelajaran online sangat menjadi prioritas. Namun, ini menjadi terkendala tersendiri karena kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet juga ikut melonjak. Kita bisa melihat kesenjangan ini dari perbedaan kecepatan internet di berbagai daerah. Orang-orang yang tinggal di kota menikmati internet yang jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tinggal di daerah yang kurang berkembang. Kondisi ini tidak hanya terjadi dan berdampak di jenjang SD, SMP, dan SMA saja, melainkan juga di perguruan tinggi. Mahasiswa yang merantau akan berada dalam kerentanan baik secara sosial maupun ekonomi. Pembelajaran daring yang dilakukan saat ini hingga batas waktu tak ditentukan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk pulang ke kampung halaman. Sayangnya tidak semua mahasiswa bisa pulang ke kampung halaman. Berbagai hal menjadi alasan bagi mahasiswa untuk tetap tinggal di daerah rantau tempat mereka menuntut ilmu. Alasan pertama,
pembatasan di daerah asal mereka. Tiap-tiap daerah memberlakukan lockdown lokal yang menjadi hambatan bagi mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman. Terlebih mahasiswa yang belajar di daerah zona merah. Akan ada peraturan ketat bagi warganya yang datang dari kawasan zona merah. Alasan kedua, bagi mahasiswa yang kampung halamannya berada di pelosok, boleh jadi akan ada keterbatasan dalam jaringan internet. Ini menjadikan mereka untuk tetap tinggal di daerah mereka menuntut ilmu. Itu semua merupakan takdir Allah dalam menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Dan semoga kita juga tetap semangat untuk mencari ilmu dan mengakses ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya dalam pembahasan yang lebih menarik seputar COVID-19. Terima kasih sudah menonton dan mensupport dengan cara like dan komen. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.